Mbak Inul Daratista. Apa kabar Mbak Inul? Alhamdulillah Luar baik. biasa sekali. Untung nggak nangis. Bagaimana suasana hati tadi menyanyikan lagu Kupu Malam punya Eyang? Senang, bangga, dan merasa kehilangan. 17 hari sepeninggal Eyang, apa yang dirasakan Mbak Inul? Banyak kenangan yang tidak bisa aku lupakan. Tapi ini menjadi aku supaya tetap semangat karena aku tahu bahwa Eyang itu adalah mentor terbaik buat Inul. Jadi meskipun beliaunya nggak ada, jiwanya nggak ada, tapi menurut Inul sosoknya masih selalu di hati. Selalu di hati kita semua. Tepuk tangan untuk Mbak Inul. Pemirsa, ini ada yang spesial di Q&A pada malam hari ini. Tidak hanya ada Mbak Inul Daratista, tapi juga ada Mbak Peti, putri dari Eyang Titi, dan ada sahabat dari Eyang Titi, Puspa. Bang Yos, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Dan kali ini memang kami hadir spesial untuk mengenang sosok musisi legendaris Titi Puspa, spesial edisi Hari Kartini, karena beliau adalah sosok Kartini sejati melalui karya-karyanya yang luar biasa. Dan kali ini spesial Q&A, Metro TV mengambil tema Hidup untuk Cinta untuk Titi Puspa. Tepuk tangan untuk Eyang Titi. Dan selain nanti Mbak Inul, kita juga ingin kembali mengenang hal-hal terbaik dari Eyang Titi. Tapi selain Eyang Titi yang menjadi Kartini Indonesia yang sudah tiada, tapi tadi kita juga baru saja mendengar kabar duka ibunda dari Bim Bim Slank, Bunda Yvette meninggal dunia. Kami seluruh keluarga besar tim Metro TV mengucapkan berbelasungkawa karena Bunda Yvette ini ada sosok wanita yang tangguh juga, yang juga mendampingi band legendaris Indonesia Slank menjalani karir dari awal sampai dengan saat ini. Semoga keluarga diberikan ketabahan. Amin. Dan sebelum nanti kita juga ingin menyapa Mbak Peti dan juga Bang Yos. Kupu-kupu malam bagi seorang Inul Daratista itu ada makna tersendiri tidak sih sebenarnya? Kalau Eyang cerita dulu bahwa itu lagu-lagu Eyang itu memang ada kisah. Jadi setiap beliau menciptakan lagu itu ada kisah di balik itu. Jadi bukan hanya sekedar untuk membuat lagu gitu. Jadi dari lagu cinta, dari lagu Kupu-Kupu Malam, dan ini semua ada ceritanya. Jadi Inul tahu semua. Oh, gitu. tahu semua ya? Tahu. Dan tidak hanya Mbak Inul pemirsa, tapi juga tahun lalu Eyang Titi Puspa itu sempat juga berada di panggung Q&A untuk menceritakan salah satu lagu favorit Eyang Titi Puspa yang juga berdampak besar, Kupu-Kupu Malam. Apa sih dibalik kisah dari Kupu-Kupu Malam? Kita akan saksikan dulu tayangan satu ini. Dari show, Mbak habis buka masuk ke hotel. Hotel ya. Terus ada ketok-ketok. Tante, boleh saya bicara? Siapa? Aduh, aku masih keringetan. Nggak apa-apa, sedikit aja. Ya udah, sini duduk. Ada apa? Saya lihat Eyang kok mencari uang kok begitu terhormat. Lah kenapa? Kalau kamu kenapa? Kamu kerja apa? Saya adalah kupu-kupu malam. Oh, kenapa sampai ke situ? Karena saya ditinggal suami saya. Saya ditinggalin anak. Saya tidak bisa kerja. Saya orang yang biasa hidup dimanja. Jadi saya jual ini, habis saya ngutang. Nah sekarang utangnya ditagih. Saya nggak punya uang. Jadi saya disuruh kerja itu. Nah terus sekarang maumu apa? Aku bilang. Saya kepengen punya suami, saya pengen membesarkan anak saya supaya anak saya tidak merasa bahwa ibunya mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Oh deh, kamu berdoa dengan caramu, dia pakai keris ya. Aku berdoa dengan cara saya. Duduk Gusti Allah paring ngono. Wah, itu keras. Tahu dia tuh keblok ke saya. Mau meluk saya. Coba apa Yesus? Aku Gusti Allah bilang, ini sampai kita berdoa tuh begini dia Yesus ini Gusti Allah. Jadi akhirnya terus aku stop, jangan ke sana lagi, lewat jalan kanan. Percaya, Tuhan nanti akan ngasih makan anakmu. Seminggu kemudian aku nonton bioskop, dari belakang aku dipeluk. Tante Titi, aku sudah kawin. Alhamdulillah. Itu orang terhormat. Until now, I never speak her. Ya itu tadi salah satu cerita yang menarik. Salah satu hal mungkin kisahnya di setiap lagu banyak ya Mbak Peti, Mbak Inul dan juga Bang Yos. Tapi
di setiap cerita ada satu yang sama tentang sosok Eyang. Beliau selalu membawa segala sesuatu tuh kepada sisi spiritual. Benar demikian, Mbak Peti? Iya, jadi saya sendiri juga sampai umur saya 65 tahun tuh saya masih mempelajari semua apa yang diperbuat dari segi kesenimanannya, dari segi kreasi-kreasinya, aktivitas-aktivitasnya. Jadi memang sepertinya beliau itu punya positive thinking yang besar. Jadi selalu mengungkap sisi baik dari sebuah fenomena. Ya sebetulnya banyak ya, seperti contohnya lagu Si Hitam. Itu sebetulnya Si Hitam itu lagu tentang jangan membuli. Kan si hitam kan, oh si hitam kawanku sayang dan lain sebagainya gitu. Dulu dibilang si hitam, tapi sebetulnya kau adalah seorang ahli dalam bidang agama gitu. Jadi kita nggak boleh lihat seseorang itu dari penampilannya. Jadi sejak dulu itu dia memang kalau menurut beberapa jurnalis senior, memang beliau itu sebetulnya analis sosial. Jadi melihat fenomena sosial kemudian dicerna oleh dengan cara dia berkesenimanan, kemudian ditulis seperti Bimbi, ya kan, dari desa, karena nggak ada kerjaan jadi mesti tunggu di pinggir jalan apa segala macam. Ada panggilan hati yang kemudian tercipta dengan karya itu. Nah, kalau dengan Mbak Inul sendiri ini seperti apa? Kalau kita melihat perjalanannya Mbak Inul dengan Eyang Titi itu, kami itu dulu melihat secara nyata. Wow, luar biasa. Eyang itu seperti seorang bunda yang selalu mendampingi Mbak Inul saat itu. Ada ngalah-ngalahin ibuku loh ya. Iya, beneran. Sampai banyak orang bilang ini ibu gitu. Sengendi gitu. Yang mana gitu. Karena kebetulan ya 23 tahun di Jakarta, udah pasti kalau ibu kan di kampung ya. Jadi kalau ada apa-apa itu kayaknya sudah ada ibu yang lain gitu. Jadi Eyang itu salah satu tempat di mana Inul berbagi, tempat curhat, tempat nangis, tempat senang, tempat ketawa, kadang-kadang tempat kadang-kadang suka adu argumen kayak gitu-gitu. Nah, tapi yang menarik ini pemirsa, kalau saya amati dari kemarin itu ketika ada interview dengan Mbak Peti atau mungkin juga pernyataan dari Mbak Inul, Mbak Peti sendiri menyatakan kalau Mbak Inul tuh lebih dekat bahkan dengan Eyang Titi dibandingkan Mbak Peti. Kadang apakah ada rasa cemburu nggak hubungan Mbak Peti dengan Mbak Inul selama kasih sayang sang ibu terbagi ini gimana? Memang gini, saya harus menilai ibu saya itu bukan hanya ibu buat Peti Tunjung Sari, tapi mungkin dia itu punya tugas. Karena menurut saya kisah Inul dan Titi Puspa itu adalah kisahnya Tuhan. Di mana Tuhan itu mempertemukan lah, kan jauh Titi Puspa senior, Inul waktu itu masih baru muncul. Kenapa dia mesti ke bawah? Itu kalau nggak ada sesuatu spesial task atau tugas khusus dari Tuhan itu nggak mungkin itu terjadi. Sempat protes nggak sama Eyang? Ya karena Eyang waktu itu nggak cerita. Yang cerita itu Inul baru kemarin-kemarin ini saya tahu segala macam, dan kalau menurut saya harus hargai privasinya dia karena dia bertugas. Tunggu, tahu segala macam, memangnya ada yang belum diceritakan di Iya, publik, betul. Mbak Inul? Enggak, karena aku itu kalau sama Eyang tuh dari dulu tidak ada batasan gitu. Yang orang bilang Eyang tuh kalau zaman sekarang itu pansos ya gitu. Tapi kalau Eyang itu dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah kepada Inul, dan Inul juga berusaha untuk lebih tidak berubah lagi sama Eyang karena Inul tahu bahwa Inul tuh tidak bisa membalas budi Eyang yang menurut Inul balas gunung aja juga mungkin nggak mungkin bisa gitu. Jadi aku harus sama Eyang harus lebih menyenangkan Eyang, lebih membahagiakan gitu. Karena Eyang bagi aku tuh ketika aku sedih, aku nangis, aku susah, aku bahagia, aku apa aja itu Eyang tuh selalu ada. Dan Eyang itu 23 tahun aku di Jakarta, itu tuh setiap kisah hidup aku itu Eyang itu ada di dalamnya gitu. Jadi bukan karena Inul sosok penyanyi goyang ngebor dan lain sebagainya gitu, enggak. Tapi di sisi lain mungkin ketika Inul ada masalah keluarga, Inul ada masalah karir, masalah bahkan masalah duit, masalah apa aja gitu. Semuanya itu larinya ke Eyang, dan Eyang itu mau menerima keluh kesah Inul tuh tidak hanya mendengar,
tapi action juga gitu. Dan saat itu Mbak Peti mengetahui juga aksi-aksi Enggak selalu, Nggak selalu karena ya? saya harus menghargai ibu saya. Ibu saya itu bukan cuma ibunya Peti Tunjung Sari, tapi dia tuh somebody yang kemungkinan menurut saya diutus sama Tuhan untuk Ya. memanusiakan manusia, Oke. di mana kita nggak mengerti. Baru sekarang ini kita bisa mengolah, memahaminya dan mencernanya. Bahkan setelah beliau tiada, banyak juga hal-hal yang baru kita ketahui bersama. Salah satunya kisah yang nanti kita ingin dengarkan bersama dari sahabat Eyang Titi Puspa, Bang Yos, yang selama 10 tahun selalu bersama-sama di segala situasi dan berbagi kebahagiaan. Namun seusai jeda, Q&A akan kembali. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.